Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak soleh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya mungkin sama-sama diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk belajar, masih diberi kesempatan untuk berbuat kebaikan lagi. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak soleh, kemarin kita belajar tentang halaman yang ke-10, yaitu Al-Qawi, yang artinya Allah yang Maha Kuat. Sekarang kita lanjut ke yang B, yaitu Al-Hakim, yang bermakna Allah Maha Bijaksana. Nah, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Hakim, yaitu yang bermakna Maha Bijaksana. Kebijaksanaan Allah meliputi segala sesuatu, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Nah, Allah itu zat yang maha bijaksana, anak soleh. Maksud bijaksana itu, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memilah dan memilih siapa yang harus dikasih keringanan atau siapa yang harus dikasih kesusahan. Jadi Allah itu maha bijaksana dan Allah itu sangat adil. Nah, keadilan Allah ini meliputi hal-hal yang bersifat duniawi. Jadi dunia Allah itu dalam dunia Allah itu sudah adil, dan ukhrawi dan juga di akhirat Allah juga memiliki sifat adil. Nah, di dunia ini Allah itu menciptakan keadilan untuk segala makhluknya Allah, baik kita yang manusia, baik hewan-hewan, baik tumbuhan atau semesta alam yang lain. Allah memiliki keadilan terhadap semua yang Allah ciptakan. Allah yang menghakimi segala sesuatu dengan seadil-adilnya. Jadi Allah itu tidak pernah memilah dan memilih. Ini misalkan nih, anak kelas 6A harus nilainya 50. Terus kelas 6B, mentang-mentang 6B itu orangnya baik-baik, terus nilainya ditambahin 70. Itu tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala itu sangat adil. Jadi Allah itu kalau semuanya dapat 70, 70 semua. Kalau semuanya dapat 90, 90 semuanya. Sama seperti itu juga. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, ya Allah dapat Allah ngasih pahala. Kalau kita melakukan kejahatan atau keburukan, ya Allah mengasih kita siksa. Tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah. Nah, walaupun kita pernah melakukan kejahatan atau keburukan diam-diam nih, kadang kita disuruh mama suruh beli barang sesuatu ke warung atau ke pasar, malah kadang kita kembaliannya 7.000, kita ngakunya 2.000, 5.000-nya buat beli jajan atau beli mainan. Nah, itu kan kejahatan yang mama kita tidak tahu, tapi awas loh, Allah itu Maha mengetahui apa yang telah kita lakukan. Atau sebaliknya, kita melakukan kebaikan tapi nggak ada yang tahu. Misalkan nih, kita naruh uang 5.000 atau 1.000 ke dalam celengan masjid, kan nggak ada orang yang tahu, no. Kamu celingak-celinguk, oh nggak ada orang, akhirnya kamu kasih duitnya. Mungkin semua manusia itu tidak tahu kalau kita ngasih uang di dalam tempat tersebut, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui semuanya. Allah tahu apa yang telah kita lakukan, baik itu kebaikan atau baik itu keburukan, baik kecil ataupun besar. Seperti firman Allah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, fa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hal itu karena dia adalah hakim yang bijaksana. Hakim yang bijaksana. Hakim itu orang yang memutuskan, yang bijaksana, orang yang sangat bijak dan maha mengetahui segala sesuatu. Sebagaimana jelaskan dalam firman-Nya yang berikut ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Dan dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya, dan dialah yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Quran Surah Al-An'am ayat ke-18. Nah, kita lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu halaman 12. Allah Subhanahu wa taala akan mengadili manusia di hari kiamat dengan sangat bijaksana. Ketika di hari kiamat, kita tidak bisa berbohong kalau kita pernah melakukan kebaikan. Kita juga tidak bisa mengelak kalau kita juga pernah melakukan keburukan. Suatu hari kamu pernah
Misalkan suatu hari kita pernah berbohong kepada orang tua atau kepada guru kita. Kita nggak tahu, tapi ketika di hari kiamat Allah tahu apa yang telah kita lakukan. Jadi Allah itu adil terhadap semua hamba-hambanya. Tidak ada satupun makhluknya yang teraniaya dalam pengadilan itu. Tidak ada makhluknya yang teraniaya dalam pengadilan itu. Semuanya dihukum dan diadili seadil-adil-adilnya. Semua data sampai yang terkecil pun, sampai hal yang tidak terlihat mata kita pun Allah tahu tentang apa yang telah kita lakukan semuanya. Makanya ketika kita kelak di hari kiamat, ketika kita sudah dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukan makhluk, itu bukan mulut kita yang berbicara. Ketika ditanya, kamu ketika malaikat bertanya, apa yang telah kamu lakukan di dunia? Kamu menjawab, saya mengaji, saya selalu sholat ibadah 5 waktu, saya selalu menghormati orang tua, saya selalu taat kepada guru, saya selalu melakukan kebaikan tiap hari. Tapi kalau kenyataannya kamu ternyata tidak melakukan hal itu semua, maka Allah juga tahu apa yang telah kita lakukan. Maka ketika kita di hari kiamat, bukan mulut kita yang ngomong, bukan mulut kita, bukan lidah kita yang berbicara, tapi suatu suatu pendapat yang mengatakan ketika kita dihakimi itu adalah yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat dan Allah itu bukan mulut kita, tapi eh, semua anggota tubuh kita. Misalkan tangan kamu pernah melakukan keburukan, misalkan ngambil punya orang, ngambil punya teman kamu, naudzubillah min dzalik. Nah, kita berbohong kalau kita nggak pernah melakukan kayak gitu, tapi Allah tahu, maka tangan kita ntar yang jawab, iya, wahai Allah, aku pernah dilakukan, aku pernah eh, digunakan oleh orang ini untuk mengambil punya teman itu. Aku pernah digunakan sama orang ini untuk melakukan kejahatan. Aku pernah melakukan kejahatan dengan tangan ini. Naudzubillah, summa naudzubillah. Jadi yang menjawab terhadap apa yang telah dosa-dosa yang telah kita lakukan itu bukan mulut kita, tapi semua anggota tubuh kita. Misalkan kita pernah gibah, pernah gosipin orang, maka mulut kita yang jawab. Ketika kita pernah melakukan kejahatan menggunakan mata kita, maka mata kita yang akan menjawab. Ketika kita melakukan keburukan maksiat melalui telinga kita, maka telinga kita yang akan menjawab. Dan semuanya itu mereka jawab dengan sejujur-jujurnya. Tidak ada bohong pada saat itu. Dalam pengadilan tersebut, yang salah tidak akan lepas dari kesalahannya. Sebaliknya, yang jujur serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatannya itu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat ke-87. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana ta'ifatum minkum آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا والله خير الحاكمين. Artinya, jika ada segolongan di antara kamu yang beriman kepada ajaran yang aku diutus menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah sampai Allah menetapkan keputusan di antara kita. Dialah hakim yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala merupakan hakim yang paling adil dan paling bijaksana. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada makhluknya berdasarkan perbuatan yang mereka lakukan. Jika timbangan amal kita ketika di hari kiamat lebih banyak eh, pahala, maka timbangan pahala kita maka akan lebih berat ke sebelah kanan. Maka kita berhak untuk masuk surga. Tapi kalau kita ketika pertimbangan amal kita ternyata lebih banyak perkara yang buruk, perkara yang jahat, perkara yang maksiat, maka siap-siap kita akan OTW ke neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah. Semoga kita semua-semua dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ke yang C. Yaitu al-musawwir. Al-musawwir bermakna Allah Maha Pembentuk, berasal dari bahasa Arab sawwara. Al-musawwir bermakna pembentuk. Jadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran atau rupa pada sesuatu yang berbeda dengan lainnya. Perhatikan bentuk atau rupa manusia yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya.
Kalian pasti punya banyak teman. Dan pahamkah kalian, sadarkah kalian bahwa teman-teman kalian di dunia ini, di kampung ini, di sekolah ini, di masjid ini, di mana-mana itu nggak ada yang mirip satupun. Bahkan walaupun mereka itu kembar, nggak ada yang mirip persis, nggak ada. Adapun apa ya, itu merupakan bentuk kekreatifan Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu di dunia ini. Akan tetapi Allah menjadikannya berbangsa-bangsa, bersuku-suku dan bahasa yang bermacam-macam. Mungkin kalian ada yang dari suku Minangkabau berbahasa Minang, mungkin ada yang dari Batak berbahasa Batak, ada yang dari Jawa berbahasa Jawa, ada yang berasal dari Sunda berbahasa Sunda, ada yang berasal dari Betawi bahasa Betawi, atau dari yang lain-lainnya. Semua bahasa di Indonesia, apalagi Indonesia nih, kalian harus bangga orang Indonesia itu memiliki bermacam-macam beribu-ribu bahasa adat istiadat. Ada berbagai macam-macam suku bangsa, ada berbagai macam-macam kulit, ada berbagai macam-macam jenis, ada yang berbagai macam-macam asal. Kalian pasti punya punya banyak dan kalian mungkin lebih tahu tentang kayak gitu. Teman di kelas kalian mungkin ada teman kamu yang berasal dari Batak, ada yang dari Jawa, ada yang dari Madura, ada yang dari macam-macam. Semuanya itu bentuk kreativitas Allah Subhanahu wa taala. Manusia mempunyai panca indera, tetapi bentuknya tidak ada yang serupa. Ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada tandingannya. Ada panca inderanya mata, ada panca indera itu pengecap lidah, ada panca indera itu hidung untuk menghirup udara atau mencium bau, ada panca indera telinga untuk mendengar, ada panca indera dan yang lain-lainnya juga. Itu merupakan bentuk keagungan Allah Subhanahu wa taala dan semuanya itu berbeda-beda. Kalian tahu ada satu teknologi yang ada satu pengetahuan yang namanya sidik jari. Kalian tahu sidik jari setiap manusia itu beda-beda loh. Jadi manusia di bumi itu jumlahnya 4,5 miliar lebih manusia. Dan setiap manusia yang ada di bumi itu masing-masing memiliki perbedaan dalam bentuk jari. Dalam sidik jari, maksud Bapak itu sidik jari. Juga dalam bentuk eh, sidik telinga, namanya sidik telinga ya. Itu juga beda-beda. Jadi kamu sama mama kamu, kamu sama ayah kamu sama adik kamu itu beda-beda semuanya. Sidik jarinya beda. Terus sidik telinga juga beda, sifatnya juga beda-beda. Bentuk kalian juga nggak bakal sama. Walaupun kalian agak mirip-mirip, walaupun kalian kembar nggak bakal sama persis. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah yang membantu kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa, yang lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Ali Imran ayat ke-6. Allah menciptakan makhluk yang jumlahnya sangat banyak dengan bermacam-macam rupa dan bentuk. Ada manusia, ada yang jin, ada yang hewan. Setiap hewan macam-macam jumlahnya. Ada belalang, ada tokek, ada komodo, ada jerapah, ada ular, ada semut, ada ular, ada ulat juga. Semuanya macam-macam. Gak ada yang sama satupun. Jadi semut ini walaupun banyak berintik-rintik, mereka berlalu lalang di jalanan, berlalu lalang di tembok-tembok rumah kalian. Itu nggak ada yang sama, satu dengan yang lainnya. Nggak ada yang sama persis, semuanya pasti beda. Itu merupakan tanda kreativitas Allah, maha keagungan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dari jumlah yang sangat banyak itu tidak ada satupun makhluk yang sama. Bahkan orang yang kembar pun memiliki banyak perbedaan seperti yang Bapak jelaskan tadi. Misalnya perbedaan sidik jari dan jenis mata. Selain itu karakter dan sifatnya tentu berbeda. Kamu pasti sering berantem sama adik kamu kan? Kamu sering berantem dengan teman-teman kamu kan? Iya, karena Allah tuh menciptakan sifat-sifat kita itu berbeda-beda. Karakter kita beda, sifat kita berbeda. Ada yang orangnya sifatnya ngambekan, ada yang baperan, ada yang malah selalu-selalu baik, ada yang udah nggak pernah mikir-mikirin masalah kayak gitu-gituan. Semuanya berbeda-beda. Itu merupakan tanda kreativitas Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu dengan keindahan bentuk dan rupa
menunjukkan sifat Allah dan kekuasaannya yang tak terbatas. Dunia dan makhluk di dalamnya diciptakan Allah dari tidak ada menjadi ada. Kamu lahir, ada yang lahir tahun 2008, ada yang tak lahir tahun 2010. Nah, sebelum tahun 2010, sebelum tahun kamu lahir, kamu pasti nggak ada kan? Iya, pasti nggak ada. Sama, kita juga bapak juga sama kayak gitu, orang tua kita, kakek-kakek kita, bahkan bumi ini sebelum ada itu Allah ciptakan dari tiada. Ketika di zaman azali, ketika semua yang nggak ada, hanya Allah yang ada, barulah Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, lalu Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Lalu lanjut ke turunan beliau sampai ke kita semua. Dunia dan makhluk di dalamnya diciptakan Allah dari tidak ada menjadi ada. Tidak ada satupun makhluk Allah yang mampu menciptakan makhluk lainnya. Apakah kalian bisa menciptakan makhluk yang lainnya? Bisakah kalian menciptakan semut? Bisakah kalian menciptakan ulat? Bisakah kalian menciptakan makhluk-makhluk kecil tak kasat mata seperti atom? Bisakah kalian menciptakan sesuatu seperti macan? Bisa pak menggambar, ya itu gambaran doang, itu gambar kalian doang. Bisa pak pakai plastisin, ya itu plastisin doang, tapi gak bisa bernyawa. Bisa pak orang Jepang tuh bisa menciptakan manusia, tapi dari robot. Gak ada manusia yang bisa menciptakan manusia yang lain kecuali dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Tidak ada. Bahkan profesor sebotak apapun tidak bisa menciptakan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Hanya Allah lah yang menciptakan dan membentuk tubuh manusia termasuk makhluk hidup lainnya. Allah menciptakan makhluk kita sebagai manusia sedetil-detil itu. Ada trakea, ada insang, terus ada yang namanya telinga, terus dalam telinga itu ada aliran syaraf, terus dalam tubuh kita ada usus, ada jeroan, ada jantung, ada liver, terus dalam hati kita itu banyak macam-macam, ada cacing pita, ada cacing macam-macam, semuanya Allah itu menciptakan tubuh-tubuh manusia yang telah menciptakan kita. Kita tidak boleh mencela orang lain karena bentuk atau wajah atau tubuhnya yang jelek. Ini nih kebiasaan anak soleh. Kalau ada teman kita yang kurang cakep, ada yang teman kita yang kurang putih, ada yang teman kita yang kurang baik, kurang ganteng, malah kalian bully dasar jelek-jelek kayak gitu. Padahal itu nggak boleh tahu, itu dosa. Itu sama aja kalian nggak menghargai Allah Subhanahu Wa Taala. Kalian tidak pernah bersyukur terhadap apa yang telah Allah kasih kepada kita. Naudzubillah, baca istighfar ya kalian yang udah banyak membuli teman-teman yang lain nih, nggak boleh ya. Di antara kehendak Allah yang lainnya adalah menjadikan manusia berpasang-pasangan. Ada laki-laki pasangannya dengan perempuan, ada yang tinggi pasangannya dengan yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang siang, ada malam. Semuanya berpasang-pasangan. Tidak ada yang diciptakan tunggal, tidak ada yang diciptakan tunggal di dalam dunia ini. Allah berfirman dalam Al-Hujurat ayat ke-13, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menciptakan kamu, jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Nah, maksud Allah dalam ayat ini adalah walaupun kita berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa, berbeda bangsa, ada yang dari Indonesia, ada yang dari Belanda, ada yang dari macam-macam. Nah, itu tidak menjadikan kita lantas menjadikan kita berantem. Atau menjadikan kita, oh dasar kamu orang ini, dasar kamu orang tidak boleh. Allah menciptakan kita berbeda-beda, ialah lita'arafu, agar kami saling mengenal, saling mengerti dan saling menghargai. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Nah, cukup sekian pelajaran hari ini. Tugas kalian hari ini adalah tuliskan 3 bentuk dari sifat Al-Hakim dan 3 bentuk dari sifat Al-Musawwir. Kalian mungkin tidak paham. Kalian tulis di situ. Contohnya, Al-Musawwir, Allah Maha Pembentuk. Allah menciptakan apa? Kamu tulis 1. Allah menciptakan
bangsa yang berbeda-beda. 2, Allah menciptakan sifat orang berbeda-beda. 3, Allah menciptakan ini yang berbeda-beda. Itu yang musawwir. Contohnya seperti itu juga. Kalian mungkin lebih paham. Oke, sekian dari Bapak. Semoga kalian mengerti. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.